Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Keinginan Presiden Jokowi telah mendapat restu dari DPR RI, yaitu menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta membentuk Kementerian Investasi. Menyatukan dua kementerian serta membentuk kementerian baru sudah barang tentu akan ada copot pasang menteri alias reshuffle. Lalu kriteria menteri seperti apa yang akan menduduki jabatan-jabatan tersebut? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama saya ada pakar komunikasi politik Dr. Gun-Gun Herianto MSI. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, ini kita bahas dulu mengenai rencana untuk penyatuan dua kementerian. Menurut Mas Gun-Gun ini sudah tentunya sudah sinyalemen kuat akan ada reshuffle begitu ya. Presiden Joko Widodo juga sudah mengumumkan dengan jelas akan ada reshuffle. Menurut Anda seperti apa ini? Ya, memang kalau ada perubahan nomenklatur pasti kan ada sirkulasi elit ya, itu sebagai konsekuensinya. Contoh misalnya kemarin ada Ristek, ya kan. Kalau kita bicara Ristek, ada menterinya yang sekarang Pak Bambang Brojonegoro. Ketika digabung pasti kan ada yang harus meninggalkan line up nih kabinet, ya kan. Yeah. Tentu ini pasti kan ada reshuffle. Kalau kemudian Kementerian Ristek itu bergabung dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian ditambah Riset dan Teknologi, berarti kan ada hanya satu orang di kementerian ini. Dari asalnya dua orang dalam dua posisi menteri yang berbeda. Nah, itu udah otomatis kan terjadi reshuffle sebenarnya Mbak Tasya. Kemudian yang kedua, soal Kementerian Investasi. Itu kan sekarang misalnya ada BKPM Pak Bahlil, ya kan. Apakah misalnya ketika di up gitu ya menjadi nomenklaturnya menjadi Kementerian Investasi, BKPM lebur di dalamnya, kemudian apakah tetap nama yang mengisinya itu Pak Bahlil atau sosok lain? Itu juga pasti berkonsekuensi pada reshuffle. Baik reshuffle misalnya kelembagaannya yang kemudian BKPM menjadi Kementerian Investasi, ataupun bisa juga sosok orang yang mengisinya nanti. Nah, ini kalau untuk Kemendikbud dan Kemenristek ini dilebur begitu, ini sebenarnya tujuannya apa menurut Mas Gun-Gun? Saya lihat ini yang kemudian memang harus dijelaskan oleh pemerintah secara lebih rinci ya, karena ini kan sudah berkali-kali kementerian ini diganti, dipisah, di-merger lagi gitu ya. Dulu sempat menjadi Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian berubah misalnya jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologinya dipisah gitu ya. Bahkan ini kan sejarah panjang dari era Pak Soekarno. Ya, nama Ristek ini. Dan Mbak Tasya, kalau kita lihat di setiap era filosofinya sebenarnya adalah begini, kalau kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan sebenarnya memang menjadi satu hal yang lazimnya gitu ya, ketika kita bicara pendidikan, apalagi memasukkan aspek pendidikan tinggi seperti sekarang kan Kemendikbud itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu di dalamnya kan ada Dirjen Dikti. Itu memang secara filosofis nggak bisa dipisahkan dari Tridharma perguruan tinggi begitu. Di mana selain ada pengajaran, pengabdian masyarakat dan ada riset ya. Makanya pada saat misalnya riset itu dipisah, itu salah satu variabel penting dalam konteks institusi pendidikan tinggi itu hilang tuh di situ ya, yaitu bagian risetnya. Sehingga meskipun ada riset-riset yang kemudian diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tetapi dalam desain riset inovasi nasional itu kemudian seolah-olah itu terlepas. Sehingga sebenarnya saya bisa memaklumin sih pengintegrasian kembali riset itu ke dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Meskipun tentu harus ada sejumlah catatan nih Mbak Tasya ya. Saya memberi catatan begini, kalau Pak Jokowi kan sudah mengirim surat dan sudah disetujui oleh DPR ya kan, surat Presiden nomor 14 kemarin itu soal perubahan nomenklatur, artinya ada urgensi yang dipandang oleh Pak Presiden untuk kemudian diperbaiki. Nah, maksud saya
ketika misalnya sekarang sudah ada nomenklatur baru menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalamnya riset dan teknologi, maka pertama itu menurut saya harus ada sinkronisasi kelembagaan birokrasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini. Kenapa? Karena sinkronisasi ini jadi akar masalah ego sektoral, ya. Contoh misalnya, kemarin itu kan di riset teknologi, di Kementerian Riset dan Teknologi di bawah Pak Bambang Brojonegoro itu ada Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya kan? Nah itu ekspektasi kelompok profesional dalam konteks riset terapan itu juga tinggi sekali, sehingga kemudian berharap lewat Badan Riset Inovasi Nasional itu muncul riset-riset inovatif yang kemudian bisa mengembangkan kedikdayaan ilmu pengetahuan melalui riset-riset yang applicable terutama dengan dunia industri atau mungkin dengan dunia internasional. Nah ini menurut saya harus kemudian ketika dibawa balik ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu menurut saya memang harus ada sinkronisasi terutama hal-hal yang strategis. Kan Pak Jokowi sendiri berkali-kali menekankan pentingnya Badan Riset Nasional, dan itu yang menurut saya harus diperjelas tuh bagaimana penguatan riset nasional itu dalam konteks ketika diintegrasikan Kementerian Riset dan Teknologi itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, karena memang BRIN ini juga mengkritik begitu ya, kalau misalnya nanti Kementerian Riset dan Teknologi ini akhirnya dilebur ke Kemendikbud begitu, nanti tidak ada lagi yang memiliki suatu kewenangan untuk strategi begitu ya, karena BRIN ini kan hanya implementatif saja gitu, hanya melaksanakan apa yang dilakukan oleh Kemenristek begitu ya, strategi-strategi dan juga. Tepat sekali ya. Kenapa? Iya tepat sekali. Iya, jadi ada kekhawatiran yang cukup menguat sebenarnya di para praktisi riset inovasi itu tentang perubahan nomenklatur ini. Nah itu yang harus dijembatani, jangan sampai kemudian awalnya kemarin muncul antusiasme, tiba-tiba misalnya ada peleburan kembali ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan yang kemarin sudah mulai ditata soal riset inovasi nasional itu kembali melempem misalnya, padahal itu bisa menjadi salah satu tonggak perubahan Indonesia di era modern gitu ya. Itu yang pertama Mbak Tasya, soal bagaimana mensinkronisasi birokrasi itu. Kemudian yang kedua itu menurut saya juga harus mempercepat atau akselerasi pengisian orang dengan nomenklatur baru ini, ya kan? Kan ini bukan hanya menteri nanti, ya kan? Di situ nanti ada dirjen, direktorat-direktoratnya berarti kan diintegrasikan tuh, ya kan? Kalau sekarang misalnya ada Direktorat Pendidikan Dasar Menengah, ada Direktorat misalnya Perguruan Tinggi, ya kan? Nanti mungkin ada di Direktorat Riset, ya kan? Nah, maksud saya mungkin nama direktoratnya simpel lah, gampang kemudian dimasukkan. Tetapi kan pengisian orang, apakah nanti orangnya baru atau kemudian meneruskan orang-orang lama yang sudah ada? Tapi saya lihat karena dalam bacaan sirkulasi elit itu, contoh misalnya dari perspektif akademik ya, Pilpredo Pareto soal sirkulasi elit, setiap pergantian itu bersifat interdependen. Jadi satu bagian berubah biasanya itu akan mengakibatkan perubahan pada bagian-bagian lain. Iya, karena tentu akan mempengaruhi kompetensinya, kemudian juga latar belakang dan sebagainya kan, Mas Gun-Gun ya. Belum lagi alasan politis nanti, kan kita sama-sama tahu bahwa setiap sirkulasi elit itu yang paling rumit itu sebenarnya adalah pertimbangan politik. Misalnya menggeser siapa, kemana, kemudian memasukkan siapa. Nah itu yang harus dibereskan dengan cepat. Kenapa? Ini udah tahun kedua efektif bekerja, dan Pak Jokowi kan hanya bisa efektif bekerja sampai tahun keempat. Tahun kelima itu udah dibebanin dengan kontestasi elektoral jelang 2024. Iya, ini kenapa sih menurut Anda kalau sudah sampai tahun kedua ini belum sepertinya masih belum ajak begitu ya? Ya, saya sih berharap tadinya ya, kalau nomenklatur tuh harusnya perubahannya itu didesain pada saat mau memulai kabinet begitu ya. Ya,
Kalau sekarang itu berkonsekuensi pada macam-macam tuh, alokasi anggaran, ya kan, kemudian pasti kan ada redesign tuh. Ya, yang saya ingin bahas yang ketiga itu sebenarnya adalah alokasi anggaran, redesign kelembagaan kan berpengaruh pada redesign anggaran juga gitu ya. Yang kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa kemarin kan sebenarnya juga Kementerian Ristek kan sudah ada alokasinya, tapi kan ketika diintegrasikan itu prosedur SOP-nya segala macam akan mengalami perubahan begitu ya kan, termasuk juga dalam RAPBN, rancang bangun RAPBN, dan tentu juga kan itu kan udah ada plot juga RPJMN, RPJMD, gitu kan, dan itu saya pikir perubahan nomenklatur itu semestinya itu dilakukan di awal penyusunan kabinet. Kalau pada saat kabinet berjalan ganti orang yang tidak bekerja optimal, atau misalnya reorientasi program kerja yang tidak bisa dicapai dengan evaluasi FCR, finding, conclusion, recommendation, sehingga kemudian misalnya patut diakselerasi di satu bagian yang menjadi proyek nasional strategis, dan kemudian dihilangkan atau refocusing ya pada bagian-bagian tertentu yang mungkin tidak tepat begitu. Baik, Mas Gun-Gun, ini tadi kita sudah membahas mengenai rencana peluburan Kemendikbud dengan Kemenristek. Nah, kita akan membahas mengenai pembentukan Kementerian Investasi. Ini sebenarnya pembentukan Kementerian Investasi ini se-urgent apa, Mas Gun-Gun? Ya, memang kalau melihat konstelasi ya Mbak Tasya, investasi adalah salah satu sokong guru ya kan, dalam konteks pembangunan nasional kita. Kenapa? Karena tanpa investasi yang terkoordinasikan dengan baik, itu tentu kita akan ketinggalan dalam kompetisi dengan negara-negara lain begitu ya. Keterukuran investasi itu perlu pengaturan, perlu lembaga, birokrasi ya yang kemudian betul-betul berperhatian pada hal ini. Kemarin mungkin ada BKPM, sekarang mau dinaikin tingkatannya, levelnya ya dari badan mungkin menjadi kementerian. Nah, saya pikir ini yang harus jadi catatan gini Mbak Tasya. Pertama, ultimate goal dari Kementerian Investasi itu mau kemana? Kenapa kemudian berubah? Misalnya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal diangkat menjadi Kementerian Investasi, pasti kan ada urgensi tinggi itu di situ. Meskipun Pak Bahlil sebagai kepala badan kemarin kan juga setingkat menteri sebenarnya. Nah, yang berikutnya karena ini adalah sering dianggap sebagai ladang basah, ya kan? Mbak Tasya tahulah kalau menjadi kementerian menjadi sangat strategis lagi. Uangnya begitu banyak di sini. Sehingga biasanya itu jadi rebutan partai-partai. Sama halnya seperti dulu Kementerian BUMN lah ya. Saya memprediksi Kementerian Investasi ini akan jadi rebutan ya. Kalau terjadi reshuffle, Pak Jokowi harus memprioritaskan urgensi dari investasi itu untuk kepentingan publik. Ya, ini memperbaiki misalnya peningkatan kualitas, kuantitas dari investasi di Indonesia. Termasuk butuh misalnya menteri yang visioner untuk mendinamisasi, mengakselerasi, sekaligus merevitalisasi sebenarnya investasi-investasi yang sudah ada di Indonesia untuk target ya pembangunan nasional menjadi jauh lebih baik. Nah, masalahnya adalah kalau kemudian ada reshuffle, itu pasti ya, saya bisa katakan pasti kementerian ini menjadi salah satu incaran dari partai-partai yang menjadi penyokong pemerintah. Kenapa? Karena ini kan menyangkut potensi ya. Selain tentu partai-partai itu biasanya office seeking, ya ada pencarian kekuasaan dalam kabinet. Itu juga karena memang betul-betul Kementerian Investasi ini akan menjadi katalisator sebenarnya siapapun untuk kemudian punya kepentingan di dalamnya, dan saya pikir Kementerian Investasi bisa menjadi salah satu kementerian yang menjadi lahan, makanya kemudian harus hati-hati betul Pak Jokowi dengan kepentingan partai-partai ini. Saya sih berharap kalau prioritas Kementerian Investasi itu besok jadi kemudian dan kan sekarang sudah menjadi Kementerian Investasi, itu menurut saya yang paling urgent dilakukan adalah roadmap peta jalan dari Kementerian Investasi ini hingga
jangka pendeknya 2024 lah ya. Jangka menengahnya 2024 sampai tuntasnya masa jabatan Pak Jokowi. Syukur-syukur kalau ada roadmap yang melampaui waktu masa jabatan seorang presiden. Artinya kementerian ini punya visi jelas ke masa depan, misalnya hingga pembangunan Indonesia 2045 misalnya. Sehingga kemudian Kementerian Investasi itu betul-betul siapapun presidennya berganti misalnya, itu bisa bertahan dengan upaya memperbaiki kuantitas dan kualitas investasi di Indonesia. Begitu. Kira-kira yang akan berpotensi cukup besar untuk dijadikan Menteri Investasi ini dari mana, Mas Gun-Gun? Kalau saya sih membaca di Kementerian Investasi, saya melihat potensi untuk berganti nama itu kecil sih sebenarnya. Mungkin naik kelas aja. Maksud saya, misalnya Bahlil sekarang berada di Kementerian di BKPM, ya kemungkinan bisa naik misalnya menjadi bukan naik sih sebenarnya, perubahan nomenklatur, dia mungkin dari kepala badan menjadi menteri. Supaya apa? Mungkin Pak Jokowi juga berhitung tidak terlalu banyak gesekan ya dengan partai-partai yang berkeinginan juga pasti menaruh nama di Kementerian Investasi ini, daripada misalnya beresiko terjadi kekecewaan di banyak partai, ya mempertahankan yang sudah ada dengan kemudian hanya mengganti nomenklatur. Saya sih memprediksi akan seperti itu, kecuali tadi posisi Pak Bambang ya, Pak Bambang Brojonegoro. Atau bisa juga Mbak Tasya, itu ada perubahan yang dikehendaki oleh Presiden, misalnya dalam konteks akomodasi kekuatan partai besar, bisa aja Pak Bahlil tergeser, ya, karena partai-partai besar seperti Golkar misalnya, atau PDI Perjuangan misalnya, atau misalnya partai menengah seperti Nasdem, itu punya banyak kader yang mengincar posisi Kementerian Investasi sih. Saya tahu nama-namanya, tapi saya tidak mungkin sebut nama, dikira saya mengendorse 1-2 nama di forum ini kan, begitu. Nah, kira-kira mana yang lebih besar presentasenya untuk bisa menduduki jabatan tersebut? Kalau saya lihat sih peluang untuk berubah kalau nama itu relatif kecil sebenarnya. Kalau untuk pertimbangannya menjaga stabilitas titik keseimbangan politik yang sudah ada sekarang, ya. Artinya potensi sebenarnya yang paling besar adalah menggeser nama Bahlil dari ketua BKPM ke menteri Kementerian Investasi. Tetapi ini kan hak prerogatif presiden dan tidak ada rumus pasti. Sangat mungkin juga presiden kemudian mempertimbangkan faktor lain, misalnya ada pertimbangan lebih besar seperti misalnya sosok yang bisa melakukan lobby dan jaringan internasional lebih dahsyat gitu, kemudian punya reference power yang kuat dari kekuatan partai politik besar, dan juga pertimbangan misalnya presiden atas nama kepentingan investasi di dalam negeri begitu, yang itu kemudian bisa aja sih mempertimbangkan nama lain, tetapi dengan syarat menurut saya ya, kalau kemudian terjadi perubahan nama, itu harus juga dengan sesegera mungkin nama baru itu langsung harus harus bisa masuk dalam sistem. Jadi bukan orang yang baru direkrut, baru mengadaptasi atau baru belajar beradaptasi dengan sistem. Kenapa? Karena saya yakin ini salah satu kementerian yang sangat rumit ya dalam konteks menjaga kepentingan nasional kita. Kenapa saya bilang paling rumit dalam menjaga kepentingan nasional kita? Karena di sini ada sejumlah kepentingan strategis nasional, baik sumber daya alam ya, yang kemudian itu menarik minat investor-investor luar, atau kemudian menyangkut juga penstrukturan adaptif, ya, mekanisme aturan main yang ajak tentang bagaimana seharusnya investasi didatangkan dan dikelola untuk sebesar-besarnya kebermanfaatannya untuk masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan sekelompok orang di partai politik atau oligarki ya, yang kemudian menikmati kepentingan ekonomi dari posisi khususnya dalam jabatan-jabatan politiknya, begitu Mbak Tasya. Kalau begitu bagaimana caranya agar pembentukan Kementerian Investasi ini bisa berjalan dengan efisien dan efektif, tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan kementerian lain dan juga tidak ada tumpang tindih hal lainnya dengan kementerian lain?
Oke, ada 3 prasyarat. Pertama, itu harus ada, tadi saya udah bilang ke Mbak Tasya, roadmap-nya dulu nih, ya kan? Roadmap-nya pertama ya. Roadmap-nya, karena gini, jangan sampai kemudian nomenklatur dirubah, tetapi roadmap-nya tidak ada. Betul, dan Sehingga jangankan untuk kementerian, pembentukan kementerian baru saja, sebenarnya yang sudah ada saja ini banyak sekali keluhan mengenai belum adanya roadmap begitu ya. betul, nah itu. Nah, padahal roadmap itu akan jadi panduan supaya tidak terjadi misalnya tumpang tindih seperti Mbak Tasya sampaikan tadi. Iya. Misalnya nih di Kementerian apa namanya Kemaritiman misalnya ya kan, di Kementerian misalnya Perdagangan tentu tiba-tiba misalnya tumpang tindih dengan Kementerian Investasi begitu. Nah, maksud saya roadmap Kementerian Investasi ini sebagai nomenklatur baru harus jelas. Saya nggak tahu apakah sebelum nomenklatur ini diubah, roadmap-nya sudah ada atau belum ya. Nah, ini yang kemudian pekerjaan rumah kedua setelah nomenklatur pertimbangannya disetujui oleh DPR, pemerintah menjelaskan roadmap Kementerian Investasi itu akan seperti apa dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang. Itu yang pertama, Mbak Tasya. Ya. Kemudian yang kedua, kan namanya struktur birokrasi itu, ya kan, itu akan cenderung menjadi tidak jelas orientasinya ya pada saat ada kelembagaan namanya bureaucratic structure ya dan sumber daya manusia yang tidak terkelola dengan baik ya kan, dan itu dimulai dari high level. Contohnya misalnya setelah menteri itu tentu ada kesekjenan, sekjen, ada dirjen-dirjen, di bawah dirjen ada direktur-direktur. Nah, maksud saya penggambaran birokratik structure-nya itu sebagai turunan dari roadmap seperti apa, sehingga kemudian bisa menempatkan orang yang tepat dengan jabatan yang tepat, ya kan? Right man on the right place itu menjadi terkonfirmasi. Jangan sampai kemudian udah roadmap-nya tidak jelas, birokratik structure-nya sebagai turunan dari roadmap itu tidak jelas, sehingga apa? Yang terjadi adalah chaos di kementerian baru ini. Iya. Selain tumpang tindih, ada ego sektoral misalnya, bahkan bisa juga kemudian tidak jelas job desk-nya. Nah, itu yang jangan sampai kemudian perubahan nomenklatur itu jadi mubazir. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini soal program prioritas. Jadi selain bureaucratic structure itu, ada orientasi ke depan. Taruhlah sampai 2024 nih Pak Jokowi mau mempush apa sih dari Kementerian Investasi itu, sehingga kemudian orang bertanya kan, kenapa ya diubah dari BKPM misalnya ke Kementerian Investasi gitu. Ada prioritas apa yang urgent sehingga kemudian ada perubahan nomenklatur. Dan itu kan harus dibuktikan lewat program prioritas skala nasional gitu ya, yang kemudian punya gambaran bahwa ini memang dibutuhkan dalam konteks misalnya mengakselerasi kerja kabinet Indonesia Maju di bawah Pak Jokowi ini gitu. Kalau kemudian tidak ada program prioritas yang ingin dicapai dengan penggantian nomenklatur itu, orang lantas bertanya, jadi narasi perubahan nomenklatur itu untuk apa gitu loh. Kan begitu. Iya, ini kalau terkait dengan program prioritas, kebijakan-kebijakan apa yang menjadi PR yang paling besar mungkin juga terutama terkait dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya, yang juga membuka banyak peluang untuk investasi dari luar. Nah, ya kan kemarin juga Pak Jokowi sudah mengeluarkan Perpres tuh, ya kan, soal investasi baru kan. Yeah. Nah, salah satunya yang kemarin kontroversial itu loh, kan itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian muncul Perpres. Salah satu lampirannya kemarin sudah dicabut, ya kan, yang sempat jadi kontroversi itu. Nah, tetapi kan Perpresnya jalan. Nah, kemudian program prioritas itu kan perlu eksekusi. Kalau Perpres aja itu kan gini Mbak Tasya, kebijakan itu kan ada 3 strata. Jadi kebijakan umum, tingkatnya makro, kemudian kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. Jadi meso dan mikronya. Nah, yang banyak masalah tuh sebenarnya dalam konteks public policy itu di meso dan mikro. Bagaimana misalnya setelah itu menjadi kebijakan publik yang diambil, karena kan prinsip kebijakan publik itu apa yang diambil dan tidak diambil oleh pemerintah. Setelah diambil menjadi keputusan, berarti menjadi kebijakan publik. Di situ terakomodir namanya power and authority. Ketika bicara 2 faktor ini, power and authority, perlu penerjemahan ke bawah melalui aturan pelaksanaan sampai aturan teknis. Nah, maksud saya
penerjemah itu leading sektornya ada di Kementerian Investasi, ya kan? Yeah. Nah, kalau kemudian Kementerian Investasi tidak kemudian punya breakdown strategi, ya lantas pertanyaannya untuk apa sampai harus kemudian Presiden mengirimkan surat nomor R14 soal pertimbangan perubahan nomenklatur itu ke DPR dan akhirnya sudah disetujui dan berubahlah kementerian itu, ini muncul kementerian baru namanya Kementerian Investasi begitu. Oke, baik, Mas Gun-Gun, ini terakhir ya. Seperti kita tahu saat ini beberapa menteri-menteri yang sudah atau baru saja diangkat oleh Presiden Joko Widodo ini banyak sekali juga mendapatkan kritik karena tidak sesuai dengan latar belakangnya. Seperti misalnya Menteri Kesehatan ini latar belakangnya lebih kepada ekonomi begitu. Nah, ini kalau untuk Kementerian Investasi sendiri ini akan lebih banyak ke ekonom atau pengusaha? Sebenarnya begini, bukan soal ekonom atau pengusaha, karena ekonom berarti maksudnya ilmuwan ya. Kalau ekonom kan ilmuwan, pengusaha berarti di dunia praktik korporasi gitu ya. Maksud saya Mbak Tasya bukan soal ilmuwan, ekonom atau praktisi bisnis, tapi menurut saya ada prasyarat utama nih yang harus dimiliki. Pertama, tahu betul arah kebijakan Jokowi dalam konteks bidang investasi itu seperti apa. Jangan sampai orang yang tidak memahami arus besar perubahan yang diinginkan oleh Presiden. Nggak nyambung nanti Presiden jalan kemana, kemudian investasi yang katanya double track itu mau kemana gitu. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi pertama harus orang yang mengerti betul. Kemana arahnya yang diinginkan oleh Presiden? Kemana arah pembangunan yang diharapkan oleh Presiden, termasuk dalam konteks bidang investasi. Kemudian yang kedua, itu harus punya dukungan kekuatan real politik, ya. Karena saya lihat salah satu problem kalau kemudian kementerian ini tidak punya dukungan langsung dari Presiden atau misalnya kekuatan real politik, itu diganggu terus, ya kan? Diganggu dan prosesnya itu bisa macam-macam. Dan kalaupun punya dukungan politik, menurut saya juga catatannya adalah jangan sampai dukungan politik ini hanya sekedar menjadi alat menjadikan kementerian ini sebagai sumber ekonomi untuk membiayai, menghidupi kelompok politiknya, gitu maksud saya. Makanya Pak Presiden, dukungan politik yang paling besar, Mbak Tasya, menurut saya harusnya dari Pak Presiden, termasuk kontrol langsung bahwa kementerian ini harus berjalan dalam konteks keinginan Presiden membuka, menguatkan, merevitalisasi investasi-investasi dari dalam maupun luar negeri untuk perbaikan Republik ini. Itu yang kedua. Jadi syaratnya menurut saya harus ada kekuatan dukungan real politik termasuk dari Presiden. Baik. Nah yang ketiga, ini yang terakhir nih. Jangan sampai kemudian menaruh orang karena hanya sekedar pertimbangan keseimbangan politik. Terutama dalam konteks misalnya dukungan partai-partai. Itu maksud saya Mbak Tasya. Jadi sirkulasi elit pasti tidak bisa melepaskan diri dari pertimbangan politis, ya. Tetapi kemudian aspek kompetensi dari orang yang kemudian akan mengisi, termasuk misalnya jejaring, ya, kemampuan jejaring dia dengan dunia usaha, jaringan internasional, itu harus kuat. Sehingga orang-orang yang mengisi pos ini jangan sampai kemudian hanya sekedar nama yang mengakomodir kekuatan politik tertentu, tetapi dia tidak bisa bekerja gitu. Yang paling penting itu adalah memprioritaskan eksekusi keinginan perubahan yang menjadi prioritas Presiden di wilayah investasi untuk kemajuan bangsa ini. Baik, jadi yang pertama ini adalah yang mengetahui betul kemana arah Presiden dalam pembangunan, kemudian juga yang kedua memiliki dukungan politik, dan yang ketiga adalah tadi bahwa memiliki kompetensi yang jelas begitu ya. Betul. Baik, Mas Gun-Gun, terima kasih banyak atas waktunya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Baik.